Ada berita baru nih. Ade Armando dan Kumaila bikin video berjudul Mencengangkan. Namun ya seperti biasanya, kontroversial dan memicu perpecahan. Menghafal Al-Quran gak ada gunanya, begitu tulisnya. Ya, kurang kerjaan banget orang-orang ini. Singkatnya, jika Anda simak hingga habis, maka kesimpulan yang Anda dapat bahwa menurut mereka, menghafal Al-Quran itu nggak ada gunanya. Ya, mungkin seperti hidup mereka. Nggak ada satupun kitab, buku, atau apapun yang saya hafal. Karena memang itu tidak perlu dihafal. Nah, itu pertanyaannya. Kumaila di menit ke-18, pada detik ke-46, ia bilang bahwa secara umum menghafal buku itu nggak perlu. Ya mungkin ada benarnya. Nggak mungkin kita akan menghafal buku Eni Ero. Mungkin Ade Armando berminat. Nampaknya cocok. Namun saat itu Kumaila juga seakan mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu nggak perlu. Nggak hanya buku-buku, tapi Al-Quran katanya nggak perlu untuk dihafal. Bahkan lanjutnya, perintah menghafal Al-Quran itu katanya cuma riwayat lemah, bahkan palsu. What? Nani? Ya, kita sepakat bahwa penghafal Al-Quran sejati tidaklah sekedar hafidul Quran secara tekstual, namun adalah mereka yang qori'ul Quran, pembaca Quran yang memiliki rutinitas dengan Quran, bahkan singkatnya, mereka yang hidup dengan Quran. Nice. Sebagaimana hadis yang Kumaila maksud, meskipun nggak dikutip sama sekali oleh Kumaila yang katanya lemah bahkan palsu itu, hadisnya berbunyi, Man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Ya, padahal nggak ada ulama yang bilang bahwa hadis ini palsu. Namun Kumaila gegabah. Ya, singkatnya, Kumaila sendiri pengen ngehibur diri dan argumennya sendiri. Ya, kalau Kumaila mau belajar bahwa hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, bahkan Ahmad, bisa kita jadikan bahwasanya itu adalah perintah untuk menghafal Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, Ta'ahadul Quran fawalladhi nafsi biyadih lahuwa asyaddu tafsiyan minal ibil fi ukuliha. Bukti hadis sahih lain, bi sama li ahadihim ayyakula nasitu aya kaita wa kaita bal nusiya wastadkirul qur'ana fa innahu asyaddu tafsiyan min sudurir rijali minan na'ami. Dan ini juga diriwayatkan sahih dalam Bukhari. Ya, singkatnya, hadis ini mungkin cocok buat Kumaila yang dulu mungkin pernah hafal dan sekarang benar-benar kacau hafalannya, sebagaimana telah dites oleh YouTuber lain. Jadi, belum cukup kalau hafalan Quran itu perintah teologis dalam Islam. Bukan sekedar dalih Kumaila atas ketidakmampuan dia menghafal Al-Quran. Ngomong-ngomong, kalau kita perhatikan penyakit akut yang dialami Ade Armando dan Kumaila ini namanya cultural myopia. Apa tuh? Singkatnya, ini penyakit mental yang bikin orang cuma bisa lihat dunia dari kacamata sempitnya sendiri. Ketika seseorang terlalu sempit cara pandangnya, sampai nggak bisa melihat kebudayaan, minat, bahkan praktik orang lain secara objektif. Kayak kita ngelihat laut, tapi bilang, cuma air doang. Padahal laut nggak hanya yang ada pada pandangan dia,
di dalamnya ada ikan, terumbu karang, bahkan kapal Titanic. Jadi, kalau ada yang bilang hafalan Al-Quran nggak penting, itu mungkin bukan karena hafalannya yang salah, tapi karena mereka nggak ngerti esensinya. Sama aja kayak orang yang nggak ngerti seni bilang lukisan Mona Lisa itu cuma gambar emak-emak biasa. Ya, seperti Kumaila ini. Ya, kalau kita mau lihat dari sisi positifnya, padahal ya banyak jurnal kalau hafalan Quran bukan cuman sekedar menghafal, tapi juga melatih cognitive function, daya ingat, bahkan bisa memperlambat penuaan otak. Bahkan di dunia pendidikan ada yang namanya rote memorization technique. Teknik yang melatih memori supaya otak makin kuat. Orang yang hafal Al-Quran, ya tuh kayak atlet otak. Bandingin deh sama orang yang gak pernah ngehafalin apa-apa. Gak pernah ngehafalin rumus fisika, rumus kimia, dan tak pernah ngehafalin Al-Quran. Ya kalau debat, pasti ngawur deh dia itu. Ngomong-ngomong tentang minat dan kompetensi seseorang, nih ada analogi yang menarik yang bisa gampang kita cerna. Ngomong tentang hafalan Al-Quran yang katanya nggak penting, padahal ada seseorang yang punya minat dan kompetensi dalam menghafal Al-Quran, tuh kayak musisi yang tiba-tiba nyuruh insinyur bikin lagu. Kayak dosen komunikasi seperti Ade Armando ini yang ia ngajarin umat Islam untuk beribadah, padahal ia nggak tahu apa-apa. Atau lebih parah kayak orang nggak pernah main bola tapi ngehujat Lionel Messi, udah nggak main, nggak ngerti tapi sok tahu. Sebelum komentar ngawur dan serampangan, sadar nggak sadar banyak yang perlu puasa komentar loh. Ya seperti Ade Armando dan Kumaila ini, sang pakar Al-Quran jadi-jadian. Akhirnya, inti video ini satu sih. Setiap orang punya bidang dan minat masing-masing. Jangan sibuk ngurusin concern orang lain kalau kompetensimu sendiri masih awur-awuran.